Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan segera membahas mengenai sistem pemerintahan serta organisasi yang ada di Soul Society. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. お姉ちゃんが来た。Seperti yang kita tahu, Soul Society adalah salah satu dari 3 dunia utama dalam serial Bleach, di mana para penduduknya merupakan para roh yang tercipta dari partikel Reishi. Soul Society disebut juga dunia setelah kematian karena tempat ini merupakan akhirat atau tempat berkumpulnya para roh yang telah meninggal di dunia manusia. Dan dalam ceritanya sendiri, Soul Society digambarkan memiliki sistem dan hukum yang telah berlangsung selama beratus-ratus tahun. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum paham mengenai sistem yang dimaksud. Oleh karena itu, khusus pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan sistem pemerintahan Soul Society. Well, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita bahas bersama-sama. Dalam novel Bleach Can't Fear Your Own World, kita telah membahas secara rinci mengenai proses terciptanya ketiga dunia utama, yaitu Soul Society, Hoikomundo, dan dunia manusia. Secara garis besarnya, ketiga dunia utama tersebut tercipta atas kesepakatan dari Soul King beserta 5 orang pendiri kepala keluarga yang nantinya disebut sebagai keluarga bangsawan agung. Diceritakan kala itu, 100 juta tahun yang lalu, dunia masih menjadi satu kesatuan yang tunggal, belum ada Soul Society, Hoikomundo, ataupun dunia manusia. Pada zaman itu, belum ada Shinigami, Hollow Quincy, bahkan Fullbringer. Semua yang hidup di dunia ini hanyalah manusia dan roh yang hidup berdampingan. Hingga suatu ketika, terciptalah Hollow yang lahir dari siklus jiwa-jiwa yang menyimpang. Hollow ini kemudian mulai melahap roh dan manusia sampai membuat siklus kehidupan berhenti berkembang. Hingga pada akhirnya muncullah orang kuat yang menjadi solusi dari masalah itu. Dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, orang ini pun berhasil mengalahkan Hollow hingga menjadikannya butiran Reishi. Sosok yang sangat hebat inilah yang nantinya akan kita kenal dengan sebutan Soul King. Namun karena pada saat itu Soul King terus-menerus melindungi dunia dari Hollow dengan cara memusnahkannya, dunia tunggal pun perlahan mulai tenggelam dalam kekacauan. Dan pada saat yang sama, ada sekelompok orang yang khawatir terhadap apa yang dilakukan oleh Soul King tersebut. Mereka inilah yang nanti di kemudian hari akan dikenal sebagai 5 keluarga bangsawan agung. Setelah berbincang dan melakukan kesepakatan, kelima keluarga ini pun setuju untuk membagi dunia menjadi 3 bagian demi menjaga keseimbangan dunia. Mereka lalu berdiskusi dengan Soul King agar kekuatannya mau dipinjamkan untuk melakukan pemisahan tersebut. Kemudian setelah kesepakatan terjadi antara mereka dan juga Soul King, akhirnya mereka pun berhasil membagi dunia dan menciptakan siklus kehidupan baru dengan cara menyegel Soul King di dalam sebuah kristal. Tak berselang lama setelah dunia dipisahkan menjadi 3 bagian, kelima keluarga tadi kemudian menciptakan sistem yang ada di Soul Society. Salah satunya yaitu memisahkan Soul Society ke dalam 2 wilayah utama, yaitu Seiretei dan juga Rukongai. Rukongai sebagai tempat di mana roh kelas menengah ke bawah tinggal dan menjalani kehidupan, sementara Seiretei sebagai pusat Soul Society yang nantinya akan menjadi tempat di mana roh kelas atas dan para Shinigami tinggal. Lambat laun, seiring dengan telah berdirinya Seiretei, kelima keluarga bangsawan tadi kemudian dikenal dengan nama 5 keluarga bangsawan agung. Mereka dianggap masyarakat sebagai para pendiri yang telah berjasa menyeimbangkan dunia. Kebenaran dari cerita ini tentu selaras dengan kutipan Tite Kubo yang mengatakan bahwa sejarah bangsawan tidak didasarkan pada sejarah Soul Society, melainkan didasarkan pada sejarah Seiretei. Yang mana itu artinya istilah bangsawan lahir pada saat wilayah Seiretei diciptakan. Dan kini seiring waktu berjalan, Soul Society telah berkembang menjadi sebuah dunia baru yang lebih maju. Selain kedua wilayah tadi yang telah disebutkan, ada juga wilayah terpisah dari Soul Society yang berada di dimensi lain, yaitu Istana Soul King, yang mana penghuninya merupakan mereka yang tergabung ke dalam divisi 0. Tempat ini adalah tempat bernaungnya Raja Roh yang selama ini telah menstabilkan ketiga dunia utama. Meski Soul Society saat ini telah menjadi dunia sendiri, tapi keberadaannya tetap masih terhubung dengan kedua dunia lainnya.
Untuk bisa memasuki Soul Society dari dunia lain, ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Yang pertama yaitu dengan melewati gerbang Senkaimon sambil dipandu oleh kupu-kupu neraka. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan gerbang Garganta, yang mana biasanya hanya bisa dibuka oleh para Hollow saja. Kemudian yang ketiga yaitu melalui proses konso atau pemurnian jiwa. Tapi cara ini hanya bisa dialami oleh roh manusia yang telah meninggal di dunia manusia. Sistem pemerintahan di sini adalah susunan organisasi atau otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan di Soul Society. Mereka adalah pihak-pihak yang berwenang dalam menentukan masa depan Soul Society ke depannya. Atau bisa dikatakan mereka ini memiliki kuasa atas segala tindakan politik. Dan berikut adalah otoritas-otoritas tersebut, diantaranya yaitu Soul King. Bagi yang belum tahu, Soul King atau Raja Roh adalah poros penting sekaligus nyawa dari ketiga dunia yang ada saat ini. Jika dia mati, maka ketiga dunia tersebut akan ikut runtuh dan hancur. Maka tidak heran jika keberadaannya sendiri sangat dijaga serta dilindungi oleh beberapa pihak. Di mata Shinigami pada umumnya, sosok Raja Roh dianggap sebagai dewa yang sangat superior yang mampu mengatur segala hal yang ada di dunia. Namun yang sebenarnya terjadi, Raja Roh hanyalah sekedar alat yang digunakan oleh sekelompok bangsawan di masa lalu untuk dijadikan pasak berdirinya ketiga dunia. Atau dengan kata lain, dia hanyalah dijadikan sebagai tumbal yang diletakkan di istana Soul King. Akan tetapi meski begitu, beberapa orang seperti Ichibe masih menganggap Raja Roh sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati dan ditaati segala kehendaknya. Itulah mengapa walau Raja Roh saat ini terbujur kaku di istana, dia masih bisa menyampaikan kehendaknya melalui alam bawah sadar Ichibe. Dan biasanya perintahnya ini sangatlah mutlak dan akan selalu dijalankan oleh para pengawal elitnya alias para pasukan Divisi 0. Central 46. Central 46 merupakan organisasi peradilan tertinggi yang ada di Soul Society. Organisasi ini terdiri dari 40 orang bijak dan 6 hakim yang dikumpulkan dari seluruh Soul Society. Tugasnya adalah untuk mengadili semua kejahatan para penduduk di Soul Society, baik yang dilakukan di Soul Society ataupun di dunia manusia. Selain mengadili, Central 46 juga berwenang memberlakukan suatu aturan, seperti aturan untuk melarang penggunaan Kido berbahaya, melarang Shinigami memperoleh kekuatan Hollow, atau melarang Shinigami untuk memberi kekuatannya pada manusia. Semua kewenangan ini dimiliki oleh Central 46 karena mereka mendapat mandat langsung dari Soul King untuk mengatur seluruh wilayah Soul Society, terkecuali Istana Soul King dan Akademi Shino, karena dua tempat tersebut bukan termasuk wilayah kewenangannya. Secara khusus, seluruh anggota Central 46 ini tinggal di sebuah bangunan di Seirete bernama Seijo Tokyorin. Bangunan ini berada di kompleks Central 46, yang mana daerah tersebut dilarang untuk dimasuki oleh siapapun, baik oleh sipil maupun militer. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan, Central 46 sering bekerja sama dengan pihak militer Onmitsukido untuk melakukan investigasi yang bersifat rahasia. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dalam persidangan. Ketika persidangan berjalan, keputusan Central 46 sangat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan jika tersangka terbukti bersalah, maka Central 46 tidak akan segan untuk memberikannya hukuman. Seperti misalnya hukuman pengasingan, penahanan penjara, penyegelan, atau bahkan memberikan vonis hukuman mati. Kaum bangsawan. Kaum bangsawan adalah mereka yang dianggap tinggi derajatnya serta memiliki kekayaan di atas rata-rata. Sepanjang berdirinya Soul Society, seperti yang tadi telah dibahas di dalam sejarahnya, ada 5 keluarga bangsawan yang dianggap sebagai bangsawan tertinggi, atau biasa disebut dengan keluarga bangsawan agung. Mereka diantaranya yaitu keluarga Kuchiki, Shihoin, Tsunayashiro, Shiba, dan satu keluarga lagi yang sampai saat ini masih belum terungkap. Selain kelima bangsawan agung tersebut, ternyata ada juga beberapa bangsawan kelas biasa seperti keluarga bangsawan Kyoraku, Ukitake, Omaeda, Feng, dan juga keluarga Kira. Dan secara struktural, sebenarnya kaum bangsawan ini tidak memiliki tempat dalam mengatur kebijakan di Soul Society.
Tapi pada kenyataannya, kaum ini seringkali memberikan pengaruhnya pada beberapa lembaga, termasuk Sentral 46. Dia seakan mampu mengontrol apa saja yang perlu diputuskan oleh Sentral 46 terhadap berbagai perkara. Dengan kekuasaannya ini, para kaum bangsawan bahkan seringkali lepas dari hukuman meski mereka telah terbukti melakukan kejahatan. Jadi bisa dibilang mereka ini adalah kelompok yang kebal akan hukum. Bahkan pihak militer saja tidak berani untuk menentang mereka. Karena di dalam aturan Sentral 46 tertulis jelas bahwa pihak militer tidak boleh mencampuri urusan keluarga bangsawan. Jadi dengan demikian, sekali saja pihak militer ikut campur, bisa-bisa justru pihak militerlah yang akan dituduh melanggar hukum. Organisasi militer merupakan organisasi yang secara khusus diberikan amanah untuk menjaga keamanan dan perdamaian, baik itu di Soul Society maupun di dunia manusia melalui bidang militer. Sejauh ini ada 3 kekuatan militer utama yang bermarkas di Soul Society, yaitu Gotei 13, Corps Kido, dan juga Onmitsu Kido. Ketiganya memiliki tugas dan peranannya masing-masing, dan berikut ketiga kekuatan utama tersebut. Gotei 13. Gotei 13 adalah kekuatan militer pertama yang paling diminati oleh para Shinigami yang telah lulus dari Akademi Shino. Organisasi militer ini memiliki 13 cabang divisi, yang mana beberapa divisi memiliki ciri khas dan spesialisasinya masing-masing. Seperti Divisi 2 yang berafiliasi dengan Onmitsu Kido, Divisi 4 yang secara khusus berfokus pada bidang medis, Divisi 9 yang bertanggung jawab atas hal-hal berbau jurnalistik, Divisi 11 yang berfokus pada keahlian Zanjutsu, serta Divisi 12 yang berfokus pada bidang penelitian dan teknologi. Setiap divisi terdiri dari sekitar 200 pasukan Shinigami, dan mereka semua biasanya direkrut melalui sebuah ujian setelah lulus dari akademi. Ujian ini dapat dilakukan berulang kali oleh para peserta, tapi terkadang pengaruh keluarga bangsawan sedikit merusak kejujuran proses ini. Seperti halnya yang dialami Kuchiki Rukia, di mana dia bisa lulus lebih awal berkat intervensi dari keluarga Kuchiki. Tapi walau begitu, dalam prosesi jabatannya sendiri, Gotei 13 terbilang cukup berintegritas. Mereka tidak menilai seorang Shinigami berdasarkan senioritas, melainkan berdasarkan prestasinya. Karena bagi mereka, kemampuan adalah satu-satunya hal yang mereka gunakan untuk menentukan peringkat seseorang. Sementara itu, untuk fungsi dan tugasnya sendiri, Gotei 13 memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu menjaga pertahanan di Seiretei, melakukan pengerahan pasukan ke wilayah musuh, menugaskan pasukan patroli di dunia manusia, serta bertanggung jawab untuk membimbing para roh menuju Soul Society. Onmitsu Kido. Selanjutnya ada Onmitsu Kido, organisasi militer terbesar kedua setelah Gotei 13. Mereka adalah pasukan khusus yang seringkali melakukan operasi terselubung. Ini mirip-mirip seperti Intel atau Satgas jika dibandingkan dengan dunia kita. Yang unik dari organisasi ini adalah pemimpin mereka yang juga merupakan bagian dari Gotei 13, atau lebih tepatnya menjabat sebagai Kapten Divisi 2. Alhasil rangkap jabatan ini pun kemudian menjadikan Onmitsu Kido berafiliasi dengan Gotei 13. Secara struktur organisasi, hierarki Onmitsu Kido didasarkan pada model feodal tradisional, di mana para petingginya berasal dari keluarga tingkat atas dan bawahannya berasal dari keluarga peringkat bawah. Di dalamnya, mereka memiliki 5 divisi yang dipimpin oleh seorang komandan korps, dan mengingat bahwa Onmitsu Kido saat ini terikat dengan Divisi 2 Gotei 13, maka setiap komandan tadi juga memegang jabatan kursi di Divisi 2, tepatnya menduduki peringkat 1-5. Untuk lebih jelasnya, berikut 5 divisi tersebut. Yang pertama yaitu divisi eksekutif. Divisi ini dipimpin langsung oleh Soifon sebagai panglima tertinggi Onmitsu Kido. Tugasnya adalah untuk menjalankan misi yang khusus melibatkan pertempuran, baik itu penangkapan, pengintaian, ataupun pembunuhan. Kemudian ada divisi patroli. Divisi ini dipimpin oleh kursi kedua Divisi 2 yaitu Marechio Omaida. Tugasnya adalah untuk melakukan patroli keamanan dan mengumpulkan data. Lalu yang ketiga ada divisi unit penahanan. Divisi ini bertanggung jawab atas pemenjaraan dan pengawasan semua penjahat di dalam Seiretei. Biasanya kegiatan divisi ini selalu diselimuti misteri dan hampir tidak diketahui oleh sebagian besar publik serta beberapa anggota Gotei 13.
Divisi selanjutnya yaitu Divisi Pasukan Internal atau biasa dikenal dengan Riteitai. Divisi ini berfungsi sebagai unit penyampaian informasi di dalam Seireitei dan biasanya para anggotanya merupakan para master di bidang Shunpo. Kemudian untuk divisi yang terakhir sayangnya sampai saat ini masih belum diketahui. Oke, dari sekian divisi yang ada, bisa dikatakan kalau fungsi dan tugas On Mitsukido ini hampir sama dengan Gotei 13. Bedanya, Gotei 13 beroperasi secara terbuka, sementara On Mitsukido berpatroli dan melakukan pengawasan di wilayah musuh secara rahasia, seperti melaksanakan pembunuhan atau mengeksekusi Shinigami yang telah melanggar hukum. Jika Gotei 13 dianggap sebagai penjaga eksternal, maka On Mitsukido adalah penjaga internal yang penuh kerahasiaan. Corps Kido. Kekuatan militer selanjutnya yaitu organisasi bernama Corps Kido. Satuan militer ini adalah organisasi yang secara khusus pasukannya berfokus pada teknik Kido. Dalam perekrutannya sendiri, organisasi ini biasanya merekrut para siswa dari Akademi Shino yang dianggap unggul dalam bidang Kido. Para siswa berbakat ini kemudian akan mereka latih agar dapat meningkatkan kemampuan Kidonya. Belum terlalu banyak yang bisa diketahui dari organisasi satu ini, karena operasi yang mereka jalankan dilaksanakan dalam kerahasiaan mutlak. Bahkan dari beberapa ratus tahun yang lalu, Yushiro Ukitake mencatat betapa jarangnya dia melihat anggota dari Korps Kido, terutama pemimpinnya. Namun meski begitu, yang saat ini sudah jelas ada dua tugas yang diemban oleh Korps Kido, yaitu bertanggung jawab untuk membuka gerbang Senkaimon dan juga bertanggung jawab untuk melepaskan segel Sokyoku pada saat akan dilakukan eksekusi. Pengawal kerajaan atau Divisi 0. Selain tiga kekuatan utama yang tadi dibahas, ada satu lagi kekuatan militer yang tidak kalah penting, yaitu pengawal kerajaan atau biasa disebut sebagai Divisi 0. Jika tiga kekuatan tadi bertugas melindungi Seireitei, Rukongai, serta dunia manusia, maka Divisi 0 secara khusus diciptakan untuk melindungi Soul King dan istananya. Mereka terdiri dari 5 orang Shinigami berbakat yang memiliki keahlian khusus luar biasa. Bahkan kekuatannya dikatakan lebih besar dari gabungan seluruh Shinigami Gotei 13. Kelima orang ini kebanyakan dulunya berasal dari Gotei 13. Mereka diangkat sebagai anggota Divisi 0 karena telah menciptakan penemuan yang dianggap berharga bagi sejarah Soul Society, seperti Zanbakuto, metode penyembuhan ataupun juga makanan super bergizi. Dikarenakan Istana Soul King merupakan sebuah dimensi terpisah serta dilindungi oleh 72 penghalang, para anggota Divisi 0 jarang sekali dihadapkan dalam sebuah pertempuran. Segala masalah yang terjadi di Seireitei ataupun dunia manusia akan mereka percayakan pada Gotei 13 dan kekuatan militer lainnya. Mereka hanya akan ikut bertempur jika permasalahan yang dihadapi oleh ketiga kekuatan militer tadi dirasa sangat besar dan mengancam keselamatan Soul King. Well, teman-teman, itu saja pembahasan di video kali ini. Kira-kira bagaimanakah menurut kalian sistem pemerintahan yang ada di Soul Society? Sudah cukup bagus ataukah masih ada yang kurang? Dan jika kalian menjadi penulis manga Bleach, kira-kira organisasi apakah yang akan kalian tambahkan untuk membuat Soul Society menjadi lebih menarik? Tulis opini kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.